Seorang mantan anggota Parlemen Nasionalis Ukraina, Irina Farion tewas setelah ditembak di jalan di kota Lviv, Ukraina Barat. Pembunuhan Profesor Linguistik berusia 60 tahun terjadi pada hari Jumat, 18 Juli 2024. Kini sedang diselidiki oleh pihak berwenang. Polisi mengatakan penembakan Farion diduga merupakan serangan yang ditargetkan. Penyerangnya masih belum teridentifikasi. Polisi mengatakan pemadaman listrik memengaruhi CCTV di area tersebut. Kepala Daerah Lviv, Maxim Kozitsky mengatakan di Telegram, Farion meninggal di rumah sakit setelah penembakan. Menteri Dalam Negeri, Ihor Klimenko mengatakan ini bukan pembunuhan spontan dan polisi sedang mencari motifnya. Kami sudah punya beberapa versi. Yang utama, bisa saya katakan, adalah yang terkait dengan aktivitas sosial dan politik Farion serta ketidaksukaannya secara pribadi, katanya dalam pernyataan melalui layanan pesan Telegram. Kami tidak mengesampingkan kemungkinan pembunuhan itu direncanakan, imbuhnya. Pada Sabtu, 20 Juli 2024, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan operasi polisi besar sedang berlangsung. Semua versi sedang diselidiki, termasuk yang mengarah ke Rusia, katanya. Partai politik nasionalis garis keras Svoboda, Kebebasan, yang menaungi Farion, menyalahkan Rusia secara langsung atas pembunuhan tersebut. Sosok Irina Farion menimbulkan kontroversi pada tahun 2023 dengan menyarankan bahwa, patriot sejati, Ukraina tidak boleh berbicara bahasa Rusia dalam keadaan apapun, termasuk di garis depan, karena itu adalah bahasa negara agresor. Ia menggambarkan bahasa Rusia sebagai bahasa musuh, yang membunuh, mendiskriminasi, menghina, dan memperkosa saya. Seberapa gila Anda jika bertempur di tentara Ukraina dan berbicara bahasa Rusia, ucapnya. Kata-katanya memicu reaksi keras di Ukraina saat itu. Orang-orang menuduhnya memicu kebencian berdasarkan preferensi bahasa. Dia dipecat dari sebuah universitas di Ukraina Barat dan diselidiki oleh Dinas Keamanan Ukraina, SBU. Pada Mei, Pengadilan Banding Lviv dilaporkan mengeluarkan putusan yang mengembalikannya ke jabatan tersebut. Sementara itu, dikutip dari The Guardian, Farion, seorang ahli bahasa, menjadi anggota Partai Nasionalis Svoboda, Kebebasan, pada tahun 2005. Dia terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2012, tetapi gagal memenangkan masa jabatan. Ia juga pernah menjabat di Dewan Daerah Lviv. Farion menjadi terkenal karena sering melakukan kampanye untuk mempromosikan bahasa Ukraina dan mendiskreditkan pejabat publik yang berbicara bahasa Rusia. Pada tahun 2018, ketika Ukraina memerangi separatis yang didanai Rusia yang telah merebut wilayah di timur, ia menyerukan upaya untuk memukul rahang setiap orang yang berbahasa Rusia. Pada bulan-bulan awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, Farion mengecam pejuang berbahasa Rusia dari resimen Azov yang mempertahankan kota pelabuhan Mariupol selama 3 bulan. Meskipun bahasa Ukraina adalah satu-satunya bahasa negara Ukraina, banyak penduduknya berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa pertama, warisan pemerintahan Soviet, ketika bahasa Ukraina berada di bawah tekanan resmi. Mempromosikan bahasa tersebut telah lama menjadi isu penting, dengan parlemen meloloskan undang-undang untuk mengukuhkan penggunaannya dalam kehidupan publik dan dalam industri jasa.